Saya Anissa Nurdian Madani, saya anak bangsa. Baiklah, di sini ada dua contoh peninggalan arca yang berkaitan dengan sila pertama kita, yaitu keagamaan. Yang pertama ada arca Buddha, yaitu arca ini terbuat dari perunggu, atas, dan batu yang di bawah, menggambarkan Siddhartha Gautama, guru spiritual dari wilayah timur Laut India yang merupakan tokoh pendiri agama Buddha. Siddhartha Gautama disebut sebagai Sang Buddha. Yang kedua, yaitu ada arca Avalokiteswara. Avalokiteswara adalah guru satwa yang merupakan perwujudan sifat welas asih dari semua Buddha. Dua contoh arca ini merupakan salah satu peninggalan dari arca Buddha yang ada di Indonesia, yaitu agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Halo, perkenalkan, nama saya Satria. Perkenalkan, nama saya Anggo Sabriansa. Jadi di sini itu ada peninggalan sejarah yaitu berupa meriam, lela, dan peluru. Ini juga termasuk dalam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kenapa? Karena meriam, lela adalah senjata tradisional peninggalan sejarah Nusantara, khususnya dari masa kerajaan dan perjuangan melawan penjajahan. Di meriam kerajaan Palembang ini, salah satu senjata yang digunakan oleh pasukan kerajaan Palembang untuk melawan Rusia adalah meriam yang dikenal dalam bahasa Melayu itu disebut lela. Lela digunakan oleh kesultanan Melayu karena yang berbeda dari bangsa Eropa. Alat lela memiliki pola-pola kemudian horizontal mengembang atau membentuk mulut naga di bagian belakang berekor tersebut ekor wortel. Perkenalkan, nama saya Jessica Nugel bersama rekan saya Aulia Mutiara Putri. Sekarang kami akan membahas tentang persenjataan. Senjata tradisional banyak sekali digunakan pada kerajaan yang lalu, yaitu dipakai oleh penggawa kerajaan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Dari berbagai serangan musuh yang berupa keris, tombak, dan sejenis pedang. Selanjutnya akan diberikan contoh oleh teman saya, Aul. Di sini terdapat beberapa jenisnya, yaitu ada keris rambe ayam. Senjata jenis keris ini disebut rambe ayam karena pada bagian gagang dan sarungnya terdapat hiasan seperti rambe ayam. Selanjutnya ada keris brojol. Senjata keris dengan model brojol ini atau lurus itu tidak berlekuk. Cara penggunaannya dengan diselipkan di pinggang. Selanjutnya ada tumbak lado. Tumbak lado ini senjata yang berbentuk mata tombak, sedikit melengkung dan bagian punggungnya tebal. Gagangnya dibuat dari tanduk kerbau atau kayu yang diukir. Dan terakhir ada rodo. Senjata ini yang berbentuk seperti pedang, gagangnya dibuat dari tanduk kerbau yang diukir. Saya Kayla Ashifa Windria Putri. Saya Putri Malaysia. Berikut ada temuan botol-botol Belanda di Sungai Musi. Mengapa relevan pada sila ketiga? Karena pelestarian benda bersejarah membantu memperkuat identitas dan jati diri bangsa. Memahami sejarah masa kolonial dapat menjadi bagian dari upaya persatuan, karena masyarakat belajar bagaimana Indonesia terbentuk melalui perjalanan panjang termasuk masa penjajahan. Adapun asal-usul botol pada etalase tersebut menjelaskan bahwa botol-botol tersebut adalah botol peninggalan Belanda yang ditemukan di Sungai Musi, Palembang. Pada masa kolonial, Sungai Musi menjadi jalur transportasi dan perdagangan utama. Banyak aktivitas kolonial berlangsung di sekitar sungai sehingga berbagai artefak dapat tertinggal atau tenggelam ke sungai termasuk botol minuman, botol obat, atau wadah kebutuhan sehari-hari dari era Belanda. Nilai sejarah dalam botol-botol tersebut menjadi bukti bahwa adanya hubungan dagang dan aktivitas kolonial Belanda di Palembang, perkembangan gaya hidup masyarakat masa kolonial. Benda-benda ini dapat digunakan sebagai sumber penelitian arkeologi dan sejarah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Hanif. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh peninggalan kerajaan Kota Palembang, yaitu senjata pengawal kerajaan. Terdapat beberapa jenis senjata tradisional yang digunakan oleh para penggawa kerajaan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Senjata-senjata ini antara lain berupa
keris, tombak, dan sejenis pedang. Adapun contoh-contoh senjatanya yaitu yang pertama ada keris Rambi Ayam, yang kedua ada keris brojol, yang ketiga ada tumbak ngado, dan yang keempat atau yang terakhir ada rodos. Oke. Ya, saya kawan baik. Di sini ada salah satu peninggalan sejarah yaitu kain tajin dan melongsong. Kain tajin dan melongsong itu termasuk dalam sila ketiga. Kenapa itu termasuk dalam sila ketiga? Yang pertama, karena keduanya adalah warisan budaya daerah. Yang kedua, merupakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kain tenun yang juga dikenal dengan istilah sewe tajung dan melongsong merupakan jenis kain tenun khas Palembang yang diperkirakan sudah ada sejak masa Sultanan Palembang. Penciptaan kain tajung dan melongsong didasari karena adanya peraturan Sultanan yang melarang penggunaan kain songket bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Maka dari itu muncul kain tajung, yaitu kain tenun berbentuk sarung untuk digunakan oleh laki-laki, dan kain melongsong kain tenun berbentuk sarung dan selendang digunakan oleh perempuan.